Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ade Mulyani dengan NIM P1B1230090. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas tata kelola keuangan pemerintahan yang membahas tentang pengeluaran pemerintah. Apa saja sih yang kita bahas di materi pengeluaran pemerintah ini? Nah, yang pertama itu ada kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Yang kedua ada sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Yang ketiga efisiensi dalam pengeluaran negara. Yang keempat pedoman bagi kebijakan pemerintah. Yang kelima kebijakan subsidi dan yang terakhir klasifikasi pengeluaran pemerintah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu pengeluaran pemerintah. Nah, di dalam buku Keuangan Negara, Teori dan Praktik M. Suparmoko mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam artian real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah. Karena kegiatan pemerintah dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Jadi, semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, maka besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Nah, di sisi lain ada pengertian pengeluaran pemerintah, yaitu adalah segala bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menstabilkan perekonomian, dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah adalah uang yang dikeluarkan oleh negara untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara dan pemberi pelayanan publik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengeluaran pemerintah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Nah, Aldous Wagner mengemukakan suatu hukum yang disebut dengan Law of Ever-Increasing State Activities, yaitu hukum selalu meningkatnya kegiatan pemerintah. Dari penelitiannya, di beberapa negara maju pada abad ke-19, ternyata bahwa pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat dari tahun ke tahun dalam arti uang maupun dalam arti real ataupun secara absolut maupun relatif dalam perbandingannya dan penghasilan nasional atau GPN yang disebabkan oleh adanya perkembangan sosial maupun perkembangan kegiatan perekonomian. Dengan kata lain, peranan pemerintah dalam perekonomian juga selalu meningkat relatif terhadap kegiatan atau peranan pelaksanaan ekonomi makro lainnya yang tercermin dalam porsi pengeluaran pemerintah dalam produk domestik bruto suatu negara. Nah, di slide sebelumnya tadi saya ada mengatakan bahwa pengeluaran produk domestik bruto suatu negara. Nah, produk domestik bruto itu menunjukkan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dihitung dalam nilai uang untuk waktu 1 tahun tanpa memperhatikan siapa atau investor dari negara mana yang menghasilkannya. Nah, Pecok dan Wisman membedakan adanya 3 dampak pengeluaran pemerintah, yaitu yang pertama dampak penggantian, yang kedua dampak infeksi, dan dampak konsentrasi. Materi yang selanjutnya atau materi yang kedua yaitu sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Apa aja sih sebab-sebab dari kegiatan pengeluaran pemerintah meningkat? Yang pertama yaitu adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat, adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, adanya urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi, pemborosan dan korupsi, pembangunan ekonomi, program kesejahteraan sosial, dan perubahan iklim. Sebab-sebab ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Itulah alasan-alasan mengapa pengeluaran dan peran pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun.
Materi yang selanjutnya yaitu efisiensi dalam pengeluaran negara. Nah, apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan faktor-faktor produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan banyak menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara, maka peranan swasta akan menjadi kecil. Sebaliknya, apabila pemerintah terlalu sedikit bertanggung jawab terhadap masyarakat, dapat menimbulkan pembagian penghasilan yang tidak merata. Baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu tersendiri. Selanjutnya, pedoman bagi kebijakan pemerintah. Sehubung dengan peranan atau aktivitas pemerintah yang sangat luas dan selalu meningkat, itu perlu diciptakan suatu pedoman bagi pelaksanaan aktivitas pemerintah sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal. Di dalam pedoman ini terdapat kriteria penilaian kebijakan pemerintah, di mana untuk menilai kebijakan pemerintah haruslah didasari pada dampak dari kebijakan tersebut, di mana setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai dampak terhadap alokasi faktor produksi atau kombinasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Dampak yang lain adalah dampak kebijakan pemerintah terhadap distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian atau distribusi penghasilan real. Kriteria pada umumnya digunakan untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan pemerintah. Ada beberapa kriteria dalam penilaian kebijakan pemerintah ini. Yang pertama yaitu kriteria keadilan. Keadilan berarti bahwa kebijakan pemerintah haruslah mempunyai akibat yang tidak berat sebelah. Misalnya, kriteria ini digunakan secara langsung untuk menilai kebijakan pemerintah. Yang kedua, ada kriteria efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi ini sering disebut juga dengan Pareto Optimality, merupakan kriteria yang sangat banyak digunakan oleh ahli ekonomi untuk menilai kebijakan pemerintah. Secara kasar dapat dikatakan bahwa efisiensi ekonomi ada apabila kebijakan pemerintah itu lebih baik dan memiliki dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sejauh mungkin. Yang ketiga ada kriteria paternalisme. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintahan adalah untuk menyediakan barang-barang atau jasa yang sebenarnya tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang terakhir ada kebebasan perorangan. Pada umumnya, orang memberi nilai tinggi terhadap kebebasan perorangan, maka dari itu pembebasan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kebebasan perorangan ini harus sekecil mungkin. Di sini ada kebijakan subsidi. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif atau negative tax. Sehingga subsidi pemerintah akan menambah penghasilan mereka yang menerima subsidi, sehingga mereka mengalami peningkatan penghasilan real. Oleh karena itu, dapat dibedakan subsidi dalam bentuk uang dan barang, atau in nature. Yang pertama ada subsidi penurunan harga dan subsidi pemberian dana, di mana pemerintahan memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang atau dalam bentuk uang sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen. Yang kedua, ada dampak subsidi barang dan jumlah tertentu. Subsidi barang dan jumlah tertentu terjadi apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang dengan jumlah-jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan pembayaran tetapi di bawah harga pasar.
Subsidi atau bantuan barang dan jumlah tertentu dapat berakibat sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi jumlah pembelian barang yang disubsidikan, tetapi konsumsi total bertambah. Yang kedua, tidak mengubah konsumsi total. Yang ketiga, konsumsi terjadi terlalu tinggi. Dan yang terakhir, konsumsi menjadi terlalu rendah. Materi yang terakhir yaitu klasifikasi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, seperti pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Baik, cukup sekian presentasi mengenai pengeluaran pemerintah. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.